kita. Mari kita berdoa dengan Bapa di dalam kudus. Ya Tuhan yang Bapa dalam surga, puji dan syukur kami aturkan kehadirat-Mu karena Engkau telah menyertai kami sepanjang malam dasar kami. Sekarang kamu mengikuti belajar mengajar putusan Yesus atas kami supaya apa yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru dapat berguna bagi kami. Pada waktu itu, datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, Arianto Payong Laba, Ya. Alberto Peka Kabelen, Bisa Karasu. Angelius Petio Ola. Bisa ya. Teman-teman, sebelum kita memasuki materi kita tentang suara hati, Miss ingin bertanya dulu, apa yang dimaksud dengan suara hati? suara hati adalah kemampuan batin manusia untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk." Di sini Miss ingin bertanya dulu ya, beberapa pertanyaan sebelum kita memasuki materi kita paling inti, yaitu suara hati atau hati nurani ya. Yang pertama, apakah teman-teman mempunyai suara? Punya. Punya. Siapa yang tidak punya suara? Ada kan? Tidak. Ada. Karena apa? Manusia memiliki apa? Martabat, akal budi yang istimewa. Oke, yang berikutnya Miss ingin bertanya lagi, apakah teman-teman mempunyai hati? Punya. Atau ada yang bisa dan tidak punya hati di sini? Tidak. Ya. Materi kita tentang suara hati atau lebih tepatnya hati nurani ini memiliki apa? Tujuan ya. Tujuan di sini dibagi beberapa bagian ya. Yang pertama yaitu peserta didik mampu mengucapkan syukur atas karunia suara hati. Ya. Kamu meskipun tidak kamu mempunyai suara hati. Betul. Kalau suara hati tidak ada, berarti kamu tidak bisa mengambil keputusan. Suara hati lebih tepatnya kemampuan batin. Yang dari mana akal budi ya. Kita memiliki perasaan membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Ya. Di atas ya mengungkapkan pengalaman saat harus mengambil apa? Sebuah apa? Keputusan yang sama-sama sulitnya beserta latar belakang atas pilihan hidup. Oke, yang berikutnya meneladani sikap Yesus Kristus dalam setiap membuat keputusan suara hati ya. Di mana ya Allah hadir dalam diri kita, yaitu mengajak kita apa? Kebaikan ya. Kalau yang kita mengikuti yang buruk itu mengikuti apa? Setan ya. Makanya apa? Allah menciptakan suara hati melalui apa? Perasaan ya teman-teman. Oke, ini singkatan dari suara hati ya. Sekarang Miss ingin membagi kalian dalam bentuk kelompok ya. 2, 4, 6, 7, 1 di sini ya. Benar? 8, 2, 4, 6, 7. 1 di sini ya. Saya yang 7 di sini, yang 4 orang lagi di sini ya. Supaya pas 8 ya. Ayo berdekat. Sekarang kita akan membagi kalian ya. Ini lebar yang untuk kamu dalam kelompok ya. Jadi kelompok 1 ini ya.
atau tabiat manusia lain. Oke teman-teman, dua kelompok. Apakah ada pertanyaan untuk kelompok mereka? Apakah jawaban mereka sudah pas? Pas kah? Kita tidak ada pertanyaan untuk mereka. Kamu sudah paham semua? Sudah. Oke, mengalir ya kelompok. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok kedua akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Menjelaskan fungsi dan peran suara hati. 1. Sebagai pegangan pedoman hormat untuk menilai suatu tindakan entah baik dan buruk. 2. Hati nurani berfungsi sebagai pegangan atau peraturan kompleks di dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dan terima kasih dari hasil kerja kelompok kami. Oke, kelompok. Apakah ada pertanyaan ya? Ada. Oke, ayo. Pada kelompok 1 mau memberikan pertanyaan kepada kelompok 2. Tindakan baik buruk seperti apa yang dilakukan seseorang dalam kehidupan sehari-hari? Bisa kan baik dan buruk apa yang dilakukan seseorang dalam kehidupan sehari-hari mengenai apa suara hati ya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Tindakan baik dan buruk apa seseorang terkait suara hati? Tindakan baik mengikuti suara hati seseorang yang selalu berbuat sesuai dengan hati nuraninya akan memiliki hati nurani yang semakin terang dan berwibawa. Tepuk tangan untuk ngomong. Ayo, kelompok 1. Suara hati adalah kemampuan batin manusia untuk membedakan mana yang baik dan mana yang jahat, serta dorongan untuk memilih yang benar. Makanya adalah kesadaran moral atau hati nurani yang membantu manusia dalam membedakan dan menilai baik dan buruk suatu tindakan, baik sebelum, saat maupun saat tindakan itu dilakukan. Oke, kelompok 1 sudah presentasi. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman kelompok lain? Ada. Oh, oke, berdiri ya. Karena itu. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 3. Kami mau berikan pertanyaan kepada kelompok 1. Bagaimana cara membina hati, suara hati? Bagaimana cara membina suara hati? Baik. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. 1. Kita harus selalu berusaha untuk menenangkan hati nurani kita dengan mengalahkan kecenderungan yang menyesatkan. Suara hati harus dimenangkan dan dikokohkan dengan berbagai usaha dalam kenyataan hidup kita.
Ya. Yang opsi E, angkat tangan. Jadi yang di atas papan E. Tidak ada kan? Oh tidak